Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, boys and girls, how are you doing? Today we meet again with the different theme ya di sini ya, direct indirect speech nih. Let's see. Jadi di sini direct indirect speech maksudnya adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau kalimat langsung yang ada quotes-nya, ada tanda petiknya, dan menjelaskan langsung apa yang dikatakan seseorang. Kalau indirect speech itu tidak langsung. Jadi misalnya ada seseorang berkata dan kamu mengatakan kembali apa yang diucapkan oleh seseorang, itu namanya indirect speech. Otomatis tidak ada quotes-nya, tidak ada quote dan tanda petiknya. Dan tensesnya juga berubah. Kita lihat ya. Nah ini kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ini akan mengubah tensesnya. Present menjadi past, modal dirubah, pronoun dirubah, time dirubah dan sebagainya. Kita lihat. Nah ini perubahannya. Kalau kalimat awalnya itu simple present, maka untuk indirect speech-nya atau kalimat tidak langsungnya dirubah menjadi simple past. Nah, kalau dia ngomong he goes to school by car, nah gitu ya, she said gitu ya. Untuk indirect-nya jadinya seperti ini. She said that, ingat tanda petiknya hilang, kemudian he-nya tetap subjeknya. Goes, verb-nya kan tadinya verb 1. Nah, kalian ubah menjadi verb 2 karena simple present dirubah menjadi past simple past. Jadinya went to school by car. Nah, ingat, jadi perubahannya pada kata kerjanya, tanda petiknya hilang. Ini lagi contoh kedua, watch. Nah, ini regular verb ya. Bentuk keduanya watch. Nah, ini tanda petik hilang, ini berubah menjadi verb 2. Kalau pakai to be gimana? Kalau pakai to be dirubah. Kalau is dirubah menjadi was. Kalau are dirubah menjadi were. Nah ini lihat, petiknya hilang juga kan ya. Nah tinggal dirubah begini saja. Cek to be yang dirubah. Kalau untuk present berubah menjadi past. Dalam kalimatnya ada to be-nya. Kalau pakai kata kerja ya yang dirubah kata kerjanya. Oke. Next. Lihat lagi. Nah, ini kalau present continuous dirubah menjadi past continuous. Yang berubah apa? Pada to be-nya, yang lainnya tidak dirubah, ya kan? Kalau petiknya seperti saya bilang ya tetaplah hilang. Kemudian nih are jadi were. Next. Kalau untuk modals, will, can, shall, may berubah, will jadi would. Nih, lihat nih. He'll teach English online. Nah ini jadi he will teach English online. He can jadi he could. He must ini menjadi had to. Had to, have-nya ini kata kerja loh ya. Jadi tetap di sini. Shall jadi should, may jadi might. Kalau pronoun itu subjek, objek dan sebagainya. Jelas berubah. Misalnya dia bilang kepadaku, kamu harus ikut aku. Nah, berarti saat menceritakan kan berbeda. Dia berkata kepadaku bahwa aku harus mengikutinya. Otomatis, jadi cara berceritanya itu kan tidak sama. Tidak mungkin kalimat langsung dan tidak langsung kamu akan mengatakannya sama persis. Misalnya kamu bilang gini, katakanlah temanmu mengatakan kepadamu, ayo ikut aku. Kamu akan bercerita kepada temanmu dengan cara yang berbeda. Dia berkata kepadaku untuk mengikutinya, kan begitu, bukan ayo ikut aku, sama, nggak mungkin. Nah itu namanya perubahannya, pronounnya seperti ini. I'm your president. Nah, he was our president. You can wear my dress. Nah, I could wear her dress. Her-nya siapa? Ya mother-nya ini tadi, gitu ya. The old man said to his wife, seorang laki-laki tua bilang pada istrinya, I want to buy a house. Nah, dia bilangnya apa? Kalau kalimat tidak langsungnya, he wanted to buy a house for their children. Their ini siapa? Ya ini
orang tua dan istrinya ini, anak-anak dari orang tua dan istrinya ini. Our jadi their ini tadi. Nah, ingat ya, seperti itu perubahannya. All my book. Nah, jadi his book karena the booksellernya kita anggap saja laki-laki. Oke, next. Yes, no questions. Jadi kalau bentuk ya dan tidak, pertanyaan yang bentuk jawaban dan ya dan tidak, ini kita menggunakan if. Misalnya, she asked me, do you want to save your money at bank? She asked me if, nah dirubah, ada if. Nah, if I wanted to save my money at a bank or not. Is the boy at home? If the boy was at home. Nah ini. Jadi intinya kalimatnya dijadikan kalimat positif dulu, kemudian diawali dengan if. Nah ini. Do the children eat junk food? Nah, if atau whether juga boleh ya. The children eat. Kenapa eat? Karena ini tadinya eat, ada do, berarti ini simple present. Otomatis kalimat tidak langsungnya adalah simple past, bentuknya adalah ate junk food. Does the woman sweep? Tadi swept. If the woman swept the floor or not. Nah ini. Next kita lihat. Nah ini kalau imperatif atau command perintah. Nah ini perubahannya seperti ini. She told me open your book. Nah, she told me to open my book. Tambahkan to dulu sebelum kata kerja, kemudian pronounsnya diubah sesuai dengan yang berkata. She advised me, don't be lazy. She advised me not to be lazy. Ini karena don't ya, jadi not. Tambahkan not dulu sebelum to. Come to my party. He invited us to come to his party. My-nya karena dia itu he, jadi di sini adalah his. Don't go to the beach now. Berarti not to go to the beach then. Now jadi then. Don't be naughty. Not to be naughty. Help your friend. To help our friend. Ingat, kalau pokok dia adalah kalimat larangan, berarti diberi not dulu. Kalau tidak, kalimat biasa seperti ini, perintah biasa, langsung saja to diikuti kata kerja bentuk pertama dan sesuaikan dengan pronounsnya. Oke, I think it's enough. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.